Konsep budaya. Ada banyak sekali pembahasan budaya, namun ada pun lingkup materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Mengenai pengertian budaya, 2. Mengenai unsur budaya, dan 3. Mengenai ciri-ciri budaya. 1. Pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang artinya akal, daya artinya manusia. Maka secara sederhana, budaya dapat dikatakan sebagai segala hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Saat kita membahas tentang budaya, tidak harus selalu dikaitkan dengan seni. Kebudayaan itu jauh lebih kompleks ya, karena menyangkut kepercayaan, kesenian, hukum, pengetahuan, adat istiadat, moral, ataupun keahlian. Bahkan, ciri khas yang dihasilkan suatu kelompok kegiatan dan juga segala hal yang saya sebutkan tadi diturunkan secara turun-temurun serta dilestarikan oleh sekelompok masyarakatnya. Nah, itu berarti seni adalah bagian dari kebudayaan. Jadi seni itu hanya salah satu jalan untuk mengungkapkan budaya. Definisi dari budaya juga telah dijabarkan oleh para ahli. Berikut adalah pendapat oleh para ahli mengenai arti dari budaya. Setelah kita menyimak arti budaya menurut para ahli, bahwa budaya juga suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki dan dipertahankan bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sampailah kita pada topik yang kedua, yaitu unsur-unsur budaya. Sebuah budaya dapat terbentuk karena terdapat unsur-unsur yang akan saya jabarkan. Kita akan membahasnya dari pendapat Gyokchon bahwa terdapat 7 unsur budaya. Nah, unsur-unsur ini dapat ditemukan juga di kebudayaan semua bangsa yang terhebat di dunia. Apakah itu? Unsur yang pertama, sistem religi. Sistem religi dapat berupa agama dan juga kepercayaan. Di dalam sistem ini, manusia percaya terhadap suatu kekuatan atau ekstensi yang lebih tinggi dari si manusia, atau manusia percaya terhadap Sang Pencipta Indonesia sendiri. Memiliki 6 agama yang telah diakui dan juga kepercayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, seperti misalnya kepercayaan Kejawen untuk masyarakat Jawa dan juga kepercayaan Pamaling dari suku Batak. Dalam masyarakat ada kadang juga kepercayaan, namun produk dari sistem religi ini bisa berupa mitos, legenda, tempat upacara, keagamaan, dan juga benda-benda sakral, seperti misalnya tasbih, rosario, sesajen, dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan. Nah, sistem ini muncul karena atas kesadaran manusia bahwa kita itu memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan manusia lain. Ya, ini sama saja kita menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus selalu dan akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dikarenakan kita tidak bisa melakukan banyak hal sendiri, maka dari atau membentuk keluarga atau sosial lainnya yang lebih besar untuk saling bergotong royong. Nah, salah satu sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan yang dapat kita temui adalah sistem kekerabatan atau sistem keturunan. Suatu sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan ini tidak harus dimulai dari 50 orang atau sebagainya, karena bisa dimulai dari bentuk yang paling kecil, yaitu membentuk keluarga. Nah, atau kekerabatan. Setiap daerah memiliki sistem kekerabatan dan juga adat istiadat pernikahan yang berbeda-beda. Contoh dalam konteks tradisi perkawinan, masyarakat Minang memiliki tradisi maminang, yaitu keluarga pihak perempuan datang melamar laki-laki. Sistem yang ketiga, sistem pengetahuan. Pengetahuan itu meliputi ruang pengetahuan tentang alam, pengetahuan sekitar, flora dan fauna, benda, sifat, keadaan, ide, dan sebagainya.
Maka dari itu sifatnya berbentuk abstrak, karena masih berwujud ide atau pengetahuan di dalam kepala, dalam kebudayaan, pendidikan, dan pengetahuan. Ini dijalankan oleh masyarakat, kemudian diwariskan secara turun-temurun menjadi suatu generasi. Contoh, misalnya, kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pelaut. Nah, seorang pelaut bisa membaca cuaca atau membaca arah mata angin karena pengetahuan yang telah diwariskan oleh para leluhur seperti itu. Ya, contoh dari sistem pengetahuan. Unsur yang keempat, unsur sistem ekonomi. Ekonomi di sini berhubungan dengan sistem mata pencaharian. Itu dapat diberagam antar daerah dalam masyarakat dikarenakan keadaan alam, potensi sumber daya alam, dan sebagiannya kebutuhan sehari-hari yang dipenuhi mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dan juga mata pencaharian masyarakat tradisional dimulai dari 1. Berburu dan meramu, 2. Beternak, 3. Bercocok tanam di ladang, 4. Menangkap ikan, 5. Menetap bercocok tanam dengan irigasi. Sistem yang kelima, sistem teknologi. Contoh dari sistem teknologi dari alat-alat produktif. Alat produktif adalah alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang mengisi nilai guna bagi individu atau masyarakat. Contoh dari alat tradisional adalah alat penumbuk padi, alat menumbuk bumbu-bumbu, dan juga alat penenun kain. Contoh yang kedua adalah senjata. Senjata ini digunakan oleh masyarakat tradisional untuk berburu binatang dan juga menangkap ikan. Namun alat ini juga digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas hingga berperang. Contoh ketiga adalah wadah, juga diperhitungkan sebagai teknologi bagi masyarakat tradisional. Sistem bahasa. Sistem yang keenam adalah sistem bahasa. Sistem bahasa adalah sistem penambangan manusia baik tulisan maupun lisan. Sistem ketujuh, kesenian. Sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan kreativitasnya. Seni berupa tarian, musik, drama, kerajinan. 3 ciri-ciri budaya. 1. Budaya dipelajari dan diwariskan. Kita perlu melestarikan budaya nenek moyang kita. 2. Budaya sebagai simbol karakter suatu masyarakat dapat mencerminkan dari budaya yang dimiliki. 3. Budaya dibagikan di antara masyarakat. Suatu budaya hanya dianut oleh masyarakat yang hidup dan meyakininya di dalam lingkungan itu. 4. Budaya bersifat dinamis. Budaya tidak hanya mengharuskan yang sudah ada, namun juga mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Budaya adalah kekayaan berharga dari generasi ke generasi. Terima kasih.